Saudara, polisi telah menangkap 10 orang pasca peristiwa perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 1 di antaranya telah menyerahkan diri. Saudara, video amatir ini merekam momen penangkapan para terduga pelaku perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Polisi tak menutup kemungkinan akan ada tambahan jumlah orang yang ditangkap. Sejumlah anggota polisi dan TNI saat ini juga masih bersiaga di lokasi, yakni di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Doni Charles. Selamat siang, Pak Kombes, salam sehat. Ya, salam sehat, Mbak Valentina. Ya, Pak Doni, bagaimana perkembangan terbaru kasus perusakan Masjid Ahmadiyah ini? 10 orang sudah diamankan, apakah sudah naik statusnya menjadi tersangka? Ya, jadi kemarin siang, awalnya kami mengamankan 10 orang, kemudian berkembang hingga 12 orang di malam hari. Kemudian perkembangan hari ini berdasarkan hasil pemeriksaan, kita sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Demikian. Oke, Pak, sejauh ini tuh seperti apa upaya polisi untuk mengamankan lokasi? Ada rumor yang beredar? Suara saya terdengar, Mbak? Sangat terdengar jelas, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan saya, Pak ya. Jadi sejauh ini seperti apa, Pak, polisi dalam proses pengamanan lokasi? Halo? Pak Doni bisa mendengar suara saya? Baik, rupanya masih ada gangguan komunikasi dengan Kabid Humas Kalimantan Barat. Hubungi lagi bisa. Baik, saudara, sebelumnya polisi sudah melakukan pemeriksaan atau mengamankan 10 orang terduga pelaku dari kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat. Dan setidaknya dari yang awalnya 10 orang diamankan berkembang bertambah 2 orang menjadi 12 pelaku, dan setidaknya dari 12 terduga pelaku tersebut 9 orang diantaranya sudah naik statusnya menjadi tersangka. Pak Doni, sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Iya, sudah bisa kembali lagi, Mbak. Baik, Pak Doni, tadi sudah disampaikan ada 9 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini bagaimana, Pak, upaya polisi untuk mengamankan lokasi? Adakah pengamanan khusus bagi jemaah Ahmadiyah yang diduga menjadi sasaran aksi perusakan dan pembaharan ini? Ya, jadi untuk mengamankan situasi di sana, personel yang tadinya 300 orang sudah kita tambah. Sudah lebih dari 400 personel di sana. Kemudian kita tetap lakukan patroli, dialog-dialog dengan berbagai komponen masyarakat di sana. Kemudian yang perlu kami tekankan bahwa upaya penegakan hukum yang kami lakukan ini masih berlanjut. Untuk proses penangkapannya boleh kita katakan berjalan dengan soft sekali, artinya tidak ada perlawanan, mereka bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ini yang sedikit memudahkan langkah kami di dalam penegakan hukum. Terlihat dari video yang ditayangkan tadi bahwa prosesnya jalannya begitu baik tanpa ada perlawanan. Demikian, Pak. Pak Doni, ini kan sebenarnya pernah terjadi di tahun 2005 ya, Pak ya. Kenapa bisa sempat terulang? Seperti apa sih sebenarnya hingga saat ini proses diskusi yang sudah dilakukan dari pihak Ahmadiyah, kepolisian, pengamanan, dan juga warga sekitar, dan juga pemerintah daerah? Iya, jadi di 2004 memang warga Ahmadiyah sudah ada di wilayah Kalimantan Barat. Di 2005 betul ada peristiwa yang hampir sama, namun pemicunya selalu dikaitkan dengan pendirian tempat ibadah. Jadi pendirian tempat ibadah ini yang selalu dijadikan alasan untuk terjadinya pertikaian. Kemudian setelah itu tidak ada masalah lagi. Kemudian perkembangan atau pertumbuhan warga Ahmadiyah di sana pun menurut kami wajar. Dari mungkin 1 orang, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi 20 kakak. Sebetulnya tidak ada masalah selama ini, tetapi ketika di tahun 2020 ada bangunan masjid lengkap dengan
diubahnya itu digunakan sebagai tempat peridabatan, ternyata setelah dicek proses atau izin pengurusannya itu tidak dilakukan. Nah, ini akhirnya menjadi sumber masalah gitu. Kita sudah lakukan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun mungkin dalam kenyataannya sudah seperti yang saya sering jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang sudah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara, bukan sementara, secara permanen aktivitas di masjid. Namun ternyata masyarakat, elemen masyarakat yang ada di sana menghendaki agar masjid itu dibongkar karena tidak berizin tadi. Ya. Apa Pak yang membuat masyarakat masih resisten melakukan hal atau diskriminatif ini? Padahal diskusi sudah dilakukan secara terus-menerus dan berulang seperti Pak Doni tadi katakan. Iya, ini yang sebetulnya bukan domain Polri. Artinya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin ditanggapi beragam. Kebijakan-kebijakan di hulu. Nah, sedangkan di hilirnya ini memaksa polisi akhirnya ya harus menghadapi persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh polisi. Apalagi kita harus menghadapi sekelompok orang dengan tingkat militansi yang sangat tinggi. Nah, ini kan sama saja membenturkan aparat dengan masyarakat. Namun kemarin strategi yang kami lakukan betul-betul pendekatan yang sangat lunak, soft approach, tetapi kita tetap memprioritaskan pengamanan jiwa dan kehormatan manusia. Dan memang kemarin untungnya tidak ada yang jadi korban dalam peristiwa itu. Dan kami rasa bahwa apa yang sudah kita lakukan ini adalah langkah-langkah dengan mempertimbangkan resiko yang paling sedikit. Namun selanjutnya kami tetap melakukan upaya penegakan hukum. Seperti yang sudah kita laksanakan, ada 9 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Demikian. Oke, Pak, ada kemungkinan jumlah terduga pelaku yang akan ditangkap bertambah. Sejauh ini bagaimana Pak polisi mengidentifikasi dari sekian banyak orang yang terlibat kemarin atau dari visual juga tadi terlihat hingga 200 orang kemungkinan ya Pak ya? Ya, ini tentu berkembang karena kita masih lakukan pemeriksaan, kemudian kita menganalisa alat bukti, barang bukti yang sudah ada. Dari itu semua bisa saja berkembang. Karena yang baru kita amankan ini untuk pelaku yang secara bersama-sama melakukan pengerusakan. Masih ada aktor intelektual atau yang menghasut yang bisa saja kita proses berdasarkan hasil penyelidikan yang kita lakukan saat ini. Demikian. Berarti tadi 9 orang pelaku itu punya peran apa aja Pak? Apakah ya, otak yang melaksanakan ini sudah tertangkap juga Pak? Ya, itu yang ada di TKP, mereka yang melakukan pengerusakan dengan menggunakan alat, baik itu dilempar, menggunakan linggis, baru sebatas itu kita masih lagi kembangkan. Maka itu saya sampaikan di awal, kita masih berproses, silakan kawal proses kita ini. Tapi intinya bahwa yang kita lakukan ini betul-betul juga mempertimbangkan asas kemanusiaan. Kita memperlakukan semua itu sewajarnya. Kita lakukan dengan pendekatan yang sangat soft tadi Pak. Ya. Oke, berarti terduga dari otak perusakan Masjid Ahmadiyah ini belum tertangkap ya Pak ya? Targetnya berapa hari Pak untuk menangkap daripada pelaku utama? Ya, kami mohon waktu karena menangani masalah ini kita perlu strategi-strategi khusus yang kita lakukan agar semuanya bisa terakomodir dengan baik tanpa ada pelanggaran-pelanggaran di sana. Kami melakukannya sesuai aturan, ketentuan hukum yang berlaku. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa pengamanan jiwa dan manusia dari warga di sekitar Masjid Ahmadiyah menjadi prioritas utama saat ini. Seperti apa Pak proses pengamanan untuk menjamin keamanan warga di sekitar? Ya, jadi secara fisik personil kita tempatkan di lokasi-lokasi yang menurut kita itu sangat rawan. Kemudian kita juga tidak ingin mengganggu aktivitas masyarakat, maka secara patroli pun ada yang kita lakukan. Kemudian
personel-personel yang tanpa berseragam pun juga kita tempatkan di sana ya untuk menjamin secara fisik. Nah, kemudian kalau yang lain kita tetap mengadakan dialog-dialog baik itu dengan warga Ahmadiyah, kemudian warga-warga lain yang saat ini berbeda kepentingannya bahkan berseberangan untuk ya membiarkan agar permasalahan ini ditangani oleh instansi-instansi yang berwenang untuk itu. Samping itu juga kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah, apalagi saat ini pemerintah provinsi pun juga sudah turut mengambil bagian. Kita berharap akan ada keputusan-keputusan yang sangat baik, yang menguntungkan semua pihak, sehingga masalah ini bisa selesainya betul-betul dari akar persoalan. Itu sih yang kita harapkan. Demikian. Baik, berarti memang pengamanan jiwa dan manusia atau penjaminan HAM memang harus dikedepankan di samping juga upaya penegakan hukum yang terus ditegakkan. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kombes Doni Charles, Kabid Humas Kalimantan Barat, sudah berbagi informasi dengan kami pemirsa Kompas TV. Salam sehat Pak.